saya Dinda Suci. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman konsep UBD dalam aspek menjelaskan. Dalam aspek menjelaskan, peserta didik dikatakan mampu menjelaskan apabila ia sudah melewati 3 tahap. Yang pertama ada generalisasi. Generalisasi ini artinya peserta didik dikatakan mampu untuk menjelaskan sesuai dengan aturannya. Yang kedua yaitu melalui tahap fenomena. Artinya peserta didik dapat menyajikan informasi yang secara valid, terukur, dan juga terstruktur. Yang ketiga melalui koneksi yang mendalam. Nah, di sini peserta didik dikatakan mampu menjelaskan apabila ia memberikan contoh atau ide yang menerangi suatu konsep tersebut dengan menghubungkannya pada kehidupan yang relevan. Nah, untuk contoh pembelajaran di kelas yaitu kami mengambil pada materi teks eksposisi kelas 10. Peserta didik dikatakan mampu menjelaskan apabila ia memahami struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, setelah mereka memahami tersebut, mereka dapat berkolaborasi dan menyusun sebuah teks eksposisi lalu mempresentasikannya, menjelaskan di depan. Hai, saya Gevira Novatima. Di sini akan memaparkan materi tentang penafsiran. Penafsiran adalah memahami, menganalisis, dan membuat suatu makna berkenaan dengan informasi, peristiwa, dan teks. Dalam konteks pendidikan, penafsiran berarti siswa mampu mendapatkan informasi secara mendalam karena mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa mampu mengulang pemahaman materi yang ia dapatkan menggunakan bahasa sederhana. Siswa dapat memberikan contoh yang relevan terhadap informasi yang ia dapatkan, dan siswa dapat mengaitkan informasi yang ia dapatkan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa dapat dikatakan paham terhadap suatu materi apabila ia mampu merekonstruksi pemahaman informasi yang ia dapatkan diubah menjadi bentuk diagram. Contohnya, informasi yang dia dapatkan dalam bentuk angka, maka siswa dapat mengubahnya dalam bentuk kata. Tes yang dilakukan di dalam penafsiran ini dalam bentuk uraian ataupun pilihan ganda. Contohnya, guru menampilkan video pembelajaran. Siswa diminta untuk mengubahnya menjadi bentuk teks deskripsi mengenai Kebun Raya Bogor. Hal yang dilakukannya yang pertama penafsiran. Penafsiran itu artinya siswa dapat menuliskan informasi yang ia dapatkan dari penglihatan, pendengaran, dan suasana mengenai lingkungan yang ada di Kebun Raya Bogor. Terus yang kedua, siswa dapat melakukan penafsiran dengan tepat dengan cara menggunakan kata-kata sifat yang melukiskan objek yang ada di Kebun Raya Bogor. Ketiga, dimensi history. Siswa dapat menambahkan pengalamannya ketika ia mengunjung di Kebun Raya Bogor. Terus yang keempat, siswa dapat melakukan ilustrasi objek. Siswa dapat menggambarkan objek-objek yang ada di Kebun Raya Bogor seperti halnya danau, pohon, kemudian jembatan. Analogi. Analogi, siswa dapat memberikan perumpamaan bahwa Kebun Raya Bogor itu sebagai paru-paru dunia. Jadi dapat disimpulkan, siswa dapat dikatakan paham untuk membuat sebuah penafsiran apabila mampu mendeskripsikan objek secara lebih detail sehingga pembaca mampu memahami informasi yang dimaksudkan oleh penulis. Halo teman-teman, saya Fani Fauzia. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh rekan saya. Nah, materi yang saya akan bawakan hari ini adalah mengenai penerapan. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Nah, berikut contoh atau bukti konkret dari pertanyaan di atas. Bukti konkretnya adalah ketika siswa sudah memahami materi, salah satunya contohnya yaitu materi teks biografi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah ketika siswa dapat mengimplementasikan hasil pengetahuan yang didapatinya menjadi kemampuan siswa untuk dapat menyusun serta menggunakan konsep dari struktur teks biografi dalam menulis biografi mereka sendiri berdasarkan struktur dan unsur teks biografi tentunya dengan tepat. Berikut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana siswa dapat menggunakan pengetahuan mereka. Yang pertama, siswa dapat menulis biografi tokoh terkenal sebagai pancingan untuk mereka mengetahui bagaimana sih biografi itu atau bagaimana teks biografi itu dan seperti apa cara menulis teks biografi dengan tepat. Selanjutnya, siswa kemudian beralih membuat biografi diri sendiri. Siswa diminta untuk menulis biografi tentang diri mereka sendiri sebagai upaya untuk meninjau hasil pemahaman mereka mengenai teks biografi, di mana mereka harus menerapkan konsep teks biografi untuk menceritakan perjalanan hidup mereka. Yang ketiga, menganalisis biografi tokoh terkenal. Setelah siswa memahami apa itu teks biografi, unsur dan struktur dari teks biografi,
diri, mereka kemudian dapat menganalisis biografi teks tokoh terkenal, tentunya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah mereka pahami sebelumnya. Di dalam kemampuan penerapan ini terdapat 5 indikator yang akan dicapai. Yang pertama adalah efektif, penilaian yang menggambarkan tingkat keberhasilan atau keunggulan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, efisien, penilaian yang menggambarkan penyelesaian pekerjaan dengan cepat waktu. Yang ketiga, adaptif, penilaian yang menggambarkan bahwa peserta didik mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang keempat, fasih, penilaian yang menggambarkan kelancaran, kebersihan, dan baik pada pelafalan bahasanya. Dan yang kelima, anggun, penilaian yang menggambarkan sikap berwibawa para peserta didik. Baik, cukup pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sylvia Anggreni akan melanjutkan materi pemahaman UBD tentang perspektif. Perspektif di sini adalah cara pandang dengan cara perilaku seseorang terhadap suatu masalah dalam sebuah kegiatan. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan kemampuan sudut pandang mereka secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi atau prosedur belajar. Contoh perspektif dalam materi pembelajaran yaitu pada materi teks debat, di mana peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari kelompok pro dan kontra, yang mana yang pro ini adalah kelompok pendukung dan kontra adalah kelompok penentang, sehingga dapat mengetahui opini masing-masing pada peserta didik terhadap topik yang akan diberikan. Peserta didik bebas mengungkapkan pendapat atau pandangan mereka dalam teks debat tersebut. Hal tersebut akan membentuk suatu pemahaman yang bermakna terkait topik yang akan dibahas, sehingga menerima pendapat membentuk diri sudut pandang yang beragam dari masing-masing peserta didik. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu pemahaman UBD tentang memiliki empati yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Adi Santoso, saya akan menjelaskan empati. Empati adalah merasakan perasaan orang lain. Nah, aspek yang digunakan dalam penilaian ini adalah ada 5. Yang pertama adalah sensitif, adalah perasaan peka antara peserta didik. Contohnya ketika diskusi kelompok. Kemudian yang kedua adalah terbuka. Rasa terbuka ini adalah tidak ada rasa paksaan, jadi seseorang itu tidak merasa ditekan. Kemudian ada yang ketiga adalah reseptif, yaitu sikap tanggap terhadap anjuran orang lain, jadi langsung tanpa tekanan. Yang keempat adalah perseptif, yaitu kesadaran yang tajam terhadap suatu hal. Kemudian yang kelima yaitu taktis. Peserta didik memiliki rasa empati dengan mengambil keputusan yang baik. Kemudian peserta didik harus mengikuti arahan dari peserta didik dengan baik. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan terhadap peserta didik. Kemudian memahami latar belakang peserta didik, penerapan komunikasi yang baik, dan yang terakhir adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Baik, itu adalah rasa empati. Baik, saya Siti Aisyah. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu memiliki kesadaran pengetahuan diri. Yang pertama, menunjukkan kesadaran metakognitif, yaitu kesadaran pemahaman diri, menilai kemampuan belajar sendiri. Kegiatan ini meminta peserta didik untuk merefleksikan diri dalam proses pembelajarannya. Contohnya, peserta didik dapat menyimpulkan materi yang diajarkan tadi tentang teks eksposisi. Yang kedua, memahami gaya pribadi, prasangka, dan proyeksi, yaitu merujuk cara peserta didik berkomunikasi dengan dunia sekitar, gaya belajar, dan kecenderungan gaya belajar. Prasangka yaitu hubungan dengan peserta didik yang lain, proyeksi yaitu peserta didik melibatkan anggapan orang lain. Yang ketiga, menyadari apa yang tidak mengerti dan mencari cara memahaminya, yaitu langkah awal pembelajaran dan perkembangan mencari pemahaman. Yang keempat, merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman, yaitu mampu mengaplikasikannya. Peserta didik yang memiliki pengetahuan diri, yaitu peserta didik yang dapat merefleksikan diri.